Wadaw. Jumpa lagi dengan saya. Wadaw. Guys, inilah alasan kenapa Frong termahal bisa jadi yang terlaris. Nah. Welcome back to our channel informatif, channel otomotif paling ruhai. Yang lagi nonton gue udah selalu sehat, kayak sukses bahagia, men. Amin. Amin, 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 amin. Pokoknya sehat-sehat terus nih. Cuacanya lagi begini nih, panasnya ruhai pisan, guys. Ruhai jasa iya mah, guys. Buat yang komen-komen juga makasih banyak. Semuanya gue nggak bisa sebutin satu persatu karena saking banyaknya. Cikarang. Ya Cikarang, oke lah. Karawang. Ya, saya sebutin satu nih kalau udah begini nih. Purwakarta. Depok. Depok, Majalengka. Tangerang, Cirebon. Mana lagi? Sragen. Sukabumi. Bali. Madura. Tanjung Pinang. Siantar. Kepulauan Riau. Banyak lah. Kalimantan, Sulawesi, semuanya ada, guys. Gue sekarang lagi ada di Suzuki BIT Pusat di Pulau Gadung, di Jalan Raya Bekasi, seberang Terminal Pulau Gadung. Saking panasnya, ini gue sampai getar. Parah. Buat teman-teman yang mau di videoin kayak gini juga boleh nomor gue di deskripsi, dan yang mau produk-produk kita boleh check out keranjang di bawah. Nah, kadang-kadang kita bingung ya, kenapa dia paling mahal tapi kok bisa paling laku? Nah, kan harusnya yang paling laku tuh yang biasanya yang paling murah ya. Betul. Biasanya. Tapi untuk Frong dia, dan banyak juga sih tipe-tipe unit yang lain, mobil-mobil yang lain yang laku itu justru yang mahal-mahalnya. Dan untuk kasus ini adalah Frong SGX, ini tipe termahal 320-an kalau nggak salah ya. Nanti kita confirm nih ke Om Adi. Ini jadi paling laku ya. Padahal kalau yang di bawahnya ada yang bahkan 270-an doang, men. Ya. Belum dipotong diskon tuh. Belum. Kenapa yang ini? Ini guys alasan-alasannya. Yang pertama itu karena secara tampilan mobil ini memang kerasa paling sporty ya. Lengkap. Kalau dari depan sih sebenarnya mirip-mirip aja, men. Betul. Depan mirip-mirip aja. Di bagian DRL di bagian atas, headlampnya juga, terus sampai ke bagian grill, sampai ke bagian bawah, underguard, mirip-mirip lah. Memang di SGX lebih lengkap lagi ya, karena dia kayak 2 layer, ada tambahannya. Terus di sini juga ada sensor dan ada kamera nih, 360. Tapi kan nggak kelihatan kalau dari sisi tampilan. Kita belum ngomongin fitur nih. Belum. Baru tampilan aja. Tapi masih bisa dibilang mirip-mirip lah sama yang lain. Nah, ketika teman-teman ke samping, baru kelihatan nih bedanya. Karena untuk tipe SGX, dia di blackout di bagian atas, dibikin two-tone. Emang jadi kelihatan lebih sporty sih. Sangar. Padahal cuma dihitemin doang ya atasnya ya. Sangar. Emang itulah hebatnya orang-orang desain tuh, bikin sentuhan-sentuhan walaupun ya nggak terlalu gimana-gimana, tapi bikin kesan tuh jadi berubah, men. Sangar. Lu dari tadi udah 3 kali nih ngomong sangar. Di bagian kaki-kaki pun dia di blackout juga. Karena yang di bawahnya mah dibikin two-tone polish ya. Betul. Two-tone polish machining gitu. Kalau ini di blackout. Sebenarnya ini lebih simple loh dalam sisi produksi, karena di satu warna aja blackout ya. Bener. Tapi jadi lebih keren. Dan gue juga memang selalu memilih yang blackout kayak gini, lebih keren. Untuk ukuran bannya mah sama aja sebenarnya, 195/60, ringnya ring 16. Pengereman juga pakai cakram, di atasnya ada over fender. Hitam semua nih, bahkan sampai ke bagian spion, dan di sini ada tonjolan. Apa itu? Ini kalau bentuknya ke depan gitu gue jadi familiar. Aduh. Nggak, tapi ini kamera ya guys. Bisul. Kamera, terus ada itu juga tuh, blind spot monitor, disingkat BDSM. Head-up itu suara body, akses smart entry, ada side body molding dan side skirt juga. Dia lengkap ya, udah pakai talang air juga, di atasnya juga ada roof rail, jadi udah bagus. Ini yang full blacknya Frong Kuro. Nggak ada ya sebenarnya ya? Nggak ada. Tapi emang jadi tambah sangar juga ya. Black semua. Buat yang suka-suka mobil-mobil yang ngegeblek gitu, serba hitam gitu, itu keren sih. Tapi ini juga bagus sebenarnya, kombinasi warnanya oke nih. Ini warna-warna celana SMA gitu ya. Apa sih sebenarnya? Ice Grace Blue. Ini bagus birunya, guys. Ini makanya ini jadi warna hero-nya ya. Warna utamanya nih. Di belakang pengereman tromol dan ada over fendernya juga. Oke, di bagian belakangnya juga lengkap ya. Ada shark fin antena, high stop lamp, defogger, LED bar-nya nyala semua sini nih. Bagian stop lamp, kamera di bagian belakang, sensor parkir, mata meong, sama di bagian bawah juga underguard-nya dibikin 2 layer. Sebenarnya kalau dari bagian depan dan bagian belakang, kalau dari sisi tampilan aja ya, sebenarnya sama yang tipe-tipe di bawahnya juga nggak terlalu jauh berbeda ya, men. Betul. Dari samping sih, hitam-hitaman di bagian atas itu yang bikin kesannya jadi berubah, padahal atasnya doang yang ditemin. Tapi itu keren sih, makanya ini jadi pilihan utama banget. Nah, ini juga jadi alasan kenapa si tipe paling mahal ini malah justru yang laris, karena mesinnya emang lebih proper ya. Dia udah dicat dasar sama ada peredamnya juga. Mesinnya pakai mesin 1500 cc, 4 silinder, penggerak depan, otomatis konvensional dengan tambahan teknologi mild hybrid, which is itu berarti ada baterai 10 ampere dan motor listrik. ISG. Dia juga matic-nya 6 speed ya? 6 speed. Udah cukup legend, dan ini dipakai di yang hybrid gini, dipakai di XL7 juga ya, men. Betul. R3, tapi ini mesin yang lebih baru lagi. Betul. K15C kodenya. Jadi
Ya secara mesin ini proper, makanya ini lebih dipilih. Walaupun sebenarnya yang GX juga sama ya mesin ya? Sama. Transmisi sama. Transmisi sama. Cuma kan mungkin orang mikirnya, tapi kan GX nggak two-tone. GX nggak ada ADAS. Itu. GX nggak ada 360. Itu. Makanya tipe yang ini. Mesinnya oke, kelengkapannya, fitur-fiturnya juga oke. Nah, yang gua penasaran harganya, karena ketika orang ditanya, lo kok pilihnya yang tipe termahal SGX? Lo yang SGX juga promonya bagus kok. Akhirnya jadi tidak semahal itu, gitu. Untuk lebih jelasnya kita tanya langsung sama orang pusatnya nih, Om Adi, come on. Nah guys, waktunya kita ngobrol nih sama si sales satset tanpa ribet-ribet. Ada Om Adi, apa kabar Om? Sehat Om. Sehat, mantap. Aman Om. Baik Om, sekarang gue mau nanya langsung nih Om, Frong SGX. Ini yang termahal ya Om? Ya, yang termahal. Berapa? Harganya 321. Paling mahal 321 itu belum dipotong cashback. Belum. Katanya sekarang udah gede cashback. Cashbacknya udah gede banget Om. Gede banget ya? Gede banget. Di bawahnya ada tipe GX. Tipe GX sama GL. GL, yang paling bawah GL ya? GL. GL tuh berapa? 200... 271 yang AT ya? 271, itu yang Matic. Dan semuanya ready ya? Ready Om. Promo kreditnya apa aja Om? Promo kredit kita mulai dari bunga 0% untuk 1 tahun. Terus DP mulai dari 20%, tapi kalau misalkan mau di bawah 20% bisa langsung kontak Om. Oke, nanti dihitungin lah ya. Betul. Terus Terus tenor sampai 8 tahun. Tenor bisa sampai 8 tahun. Ya, panjang banget itu. Kalau syariah boleh nggak sih? Syariah langsung kontak aja Om. Bisa. Bisa. COP? COP bisa Om. Cash bertahap masih ada? Cash bertahap masih ada Om. 50-50 itu ya? 50 ya. Itu bisa juga? Bisa juga Om. Hitungan random mungkin ada teman-teman yang mau compare gitu gimana? Aman Om, bisa Om. Bisa? Bisa. Malah bisa di bawahnya lagi Om. Nah, karena ini Suzuki Pusat nih guys. Nanti biar langsung konsultasi aja sama Om Adi. Termasuk juga teman-teman mungkin mau konsultasi data ya? Ya. Mungkin kalau misalkan enaknya lebih baik ngomong di awal sih Om. Semuanya ya? Ya. Diceritain datanya apa aja yang kurang, kendalanya, sekalian konsultasi hitungan. Ya, nanti kita bisa bantu. Nah, guys, termasuk juga teman-teman yang mungkin punya mobil second yang mau ditukar tambah tuh ya. Nah, itu Om. Nah, kita di pusat ini ada auto value. Auto value ini ada cashback tambahan. Buat di luar, mobil lama? Ya. Oke. All brand Om. All brand? Ya. Jadi dari mobil barunya dapat diskon, dari mobil lamanya nanti ada subsidi tambahan. Betul. Double dong? Double dong. Ini resmi guys, semua dari Suzuki Pusat nih langsung nih. Dan sekarang momennya pas nih, jadi kalau mau tukar tambah mendingan sekarang. Jangan nunggu sampai mentok ke akhir tahun ya. Betul. Karena nanti harga mobilnya akan lumayan turun lagi tuh, depresiasi. Ya, Om. Harganya akan lebih jatuh lagi karena udah mau ganti tahun. Dan sekarang juga kalau momen yang pas itu karena kalau mau beli mobil warna tuh masih ready banyak ya. Ready banyak Om. Tapi untuk misalkan yang mau ngambil akhir-akhir tahun nanti gitu kan, lebih baik di bulan sekarang ini. Sekarang ini Om. Awal-awal November ini udah pas lah ya. Udah pas lah. Nanti kalau misalkan udah sampai mentok akhir tahun banget itu nggak bisa pilih warna, transmisi. Iya, karena udah terbatas guys. Ya. Udah ngabisin stok 2025 nih ya. Iya, betul. Terus leasing juga pasti akan lebih rame. Nah iya, Samsat juga Om. Udah pada Nataru kan. Bayangin mobilnya udah datang tapi platnya belum jadi, nggak bisa dipakai kemana-mana juga. Udah sekarang sih momen yang pas, nanti bisa kontak sama Om Adi lah ya. Oke, Om. Kalau service warranty gimana sih? Untuk service warranty itu sampai 50.000 km Om. Warantinya itu mesin 3 tahun atau 100.000 km. Baterai ini 8 tahun Om. 8 tahun. Dan motor listrik juga ya? Betul. Kalau mau test drive ready? Test drive ready Om. Boleh datang langsung ke sini atau mungkin Om Adi yang ke sana gitu ya? Betul. Kita fleksibel ya Om. Fleksibel dan itu tanpa biaya ya guys ya. Oke, ini penting nih Om. Lu boleh spill Om. Sekarang yang lagi bagus unit apa aja nih yang lagi bagus? Yang paling bagus untuk diskon ya. Untuk diskon itu ada Vitara Om. Vitara? Vitara NIK 2024 sampai 6++. 60? 60 up. Wow. Nah, Gemini untuk NIK 2024 itu ada program custom. Misalkan custom di luar nanti bisa diklaim ke Suzuki Om. Oh, customnya kita bisa di luar nanti rembes gitu ya? Betul. Khusus untuk Jimny, oke. Apalagi Om? Mungkin SL7, R3? SL7 sama R3 diskonnya gede juga? Diskon gede juga Om, 30 up lah. Jadi emang kalau di momen akhir tahun ini semua tipe lah ya? Cuma tipe ada Om. Semua tipe emang cuman ya bagus. Begitulah Om, kalau untuk akhir-akhir tahun ini, unit. Nah itu sih, jadi mau nggak mau harus buru-buru sih guys. Dan sekarang momen yang pas banget sih ya? Betul Om. Oke, nah Om ini penting nih, bonus gimana? Nah untuk bonus ini aman Om. Misalkan ini yang ngambilnya yang di bawah
SGX ya. Tipe GX untuk lah. GX lah. Untuk GX itu untuk talang air itu semuanya free Om. GL juga. GL juga. Nah kalau belinya XL7 atau R3? R3 sama XL7 aman Om. Mungkin kan kalau misalkan R3 kan sama XL7 tuh nggak ada spoiler tuh yang tipe tertinggi kan. Nah, itu bisa Om. Talang air. Talang air, spoiler, semuanya lah. Wih, semuanya. Lu udah kasih aja deh. Ya pokoknya teman-teman nih kalau punya, ya orang kan kebutuhannya beda-beda. Betul. Ada yang bilang, oh saya nggak butuh talang air mas. Saya butuhnya Kamera parkir. aman. Aman guys. Nanti bisa langsung kata Om Adi, pokoknya se-fleksibel mungkin. Dia mah pokoknya satset guys. Nggak pakai ribet-ribet, yang penting tanpa gimmick juga Om. Tanpa gimmick. Nah, yang penting you happy, I'm happy. I'm happy, everybody happy guys. Yes. Oke. Kalau yang mau visit ke medsosnya gimana? Boleh, ada di bawah ini Om. Nah, di bawah situ guys boleh visit, dan untuk fast respon nomor WA-nya juga di bawah guys. 1 kali 28 jam fast respon, free konsultasi. Ya. Ada lagi mau sampaikan? Nah, ada lagi satu Om. Nah, selain beli mobil, dapat smartphone Om. Oh, maksudnya kalau beli mobil lu dapat smartphone? Ada Om. Di luar bonus yang tadi? Di luar bonus yang tadi Om. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Iyalah pasti. Tapi bisa berpeluang dapat smartphone ya? Ya. Oke, ini menarik nih guys. Menarik dong. Lumayan. Untuk program akhir tahun ya Om. Program akhir tahun. Jadi langsung kontak Om Adi aja sekalian, nanti bisa konsultasi di situ. Ya. Oke, kalau gitu makasih banyak Om. Ya. Ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut review nih guys, yuk. Nah guys, ini alasan juga nih kenapa orang lebih memilih front yang termahal ini. Di bagian dalam, ini memang terasa gagah dan mewah sih men ya. Mewah. Jok, udah combine gitu ya, ada kulit-kulitnya di bagian samping dan di tengah bahan fabric, tapi ini lumayan gede. Jadi secara posisi duduk tuh dia benar-benar apa ya, cukup meluk lah ya. Proper dan si side supportnya lumayan gede, jadi enak tuh. Dan empuk tahu, empuknya enak gitu. Di sini juga ada high adjuster, jadi buat teman-teman yang pengen lebih tinggi, tempat duduknya dibikin lebih commanding gitu. Arogan. Mantap. Nyetir arogan. Mantap. Walaupun tidak di mobil arogan. Yang penting nyetirnya aja arogan ya. Betul. Sebenarnya arogan nggak masalah, yang penting tetap sesuai peraturan men. Betul. Gitu. Yang nggak boleh itu sopan tapi ngelanggar juga, itu kan lebih parah ya. Betul. Jadi yang benar itu tetap sopan dan ikuti aturan yang berlaku. Oke, lanjut lagi ke sini guys. Kenapa ini jadi yang terlaris si SGX ini, banyak yang peminatnya walaupun paling mahal, karena memang ya itu tadi tampilan mewah, gagah, fitur sih. Ya emang fitur, udah nggak ada yang lain. Dan di Suzuki ini satu-satunya mobil yang pakai ADAS nih. SGX. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Belum ada. Belum yang ada. lain, betul. Gue jelasin ADAS-nya dulu. Di Indonesia, Suzuki Indonesia namanya Suzuki Safety Support 3S. 3S. Mendesis. Jadi dia tuh kayak ya sebenarnya sama seperti ADAS yang lain ya, seperti cruise controlnya juga sudah adaptif, Bisa menyesuaikan. bisa menyesuaikan ya sama kondisi jalanan gitu. Kalau mobil di depannya pelan, dia ikut pelan. Mobil di depannya kencang, ya dia pelan aja, cuek. Apa ikutan orang gitu. Ikut kencang dong. Oh, ikut kencang. Ya tergantung limit yang dibatasin lah sama dia, yang dibuatnya berapa gitu ya. Terus kayak anti keluar jalur, Lane keeping assist, anti nabrak, collision mitigation, anti diteriakin orang. apa tuh, blind spot monitor. Salah. Oh, lead car departure. Iya betul, lead car departure notification. Katanya emang nyebelin ya kalau orang lagi di lampu merah, udah hijau, dia masih diem bae men di situ men. Kan kita di belakangnya sebel ya. Ternyata lagi main handphone. Nah, dengan lead car departure notification itu tidak akan terjadi. Lu lagi sibuk nih di dalam lampu merah, lu berhenti, kan sambil nunggu lama, lu bisa ngapa-ngapain dulu, mungkin masak nasi goreng, bikin mie rebus atau apa, seumpama ini mana Yusuf, seumpama kan bebas. Bisa ketika mobil di depan udah berjalan, dia akan ngasih tahu. Oh, jalan anjay. Gitu, nggak gitu. Oh, nggak gitu ya. Intinya ada notifikasi pemberitahuan, warning bahwa mobil di depan sudah jalan dan kita sudah bisa jalan. Gitu guys. Terus kayak real cross traffic alert gitu, kalau atau mundur dari parkiran yang terapit dua bidang apapun, bisa mobil atau gedung atau apapun, untuk memantau jalan di belakang kita apakah ada lalu lalang atau enggak. Ketika mau mundur bisa juga ya men ya. Bisa. Bahkan nanti kalau bensin mau habis, nanti bisa diarahin ke pom bensin terjauh. Yang buka. Oh, yang pom bensin terdekat dong. Iya, yang buka. Yang buka, yang dekat juga kalau tutup buat apa ya? Buat apa? Buat apa, betul juga sih. Ya gitu-gitulah guys. Itu dibantu banget, makanya disebut driving assist itu. Terus di sini tuh pencet-pencetannya banyak kayak ADAS-nya, terus ada teleponnya juga, ada voice comment. Nih gua voice comment nih. Open sunroof. Nggak ada. Beda.
Enggak kan, itu contoh voice comment. Iya. Walaupun komennya salah. Salah. Tapi itu contoh aja. Tapi ini ada voice comment yang enak guys. Ada audio steering switch juga, ada pedal shift. Lampu juga sudah auto dengan manual leveling, bisa diatur-atur. Di bagian sini pencetatan banyak banget. Ini pencetatan ADAS, ada automatic adjustment stop juga, ada view kamera 360. Terus juga ada HUD. Ini HUD nih. Tuh nongol di depan. Hari ulang tahun HUD. Head up display. Jadi untuk memindahkan fungsi tampilan, menambahkan fungsi tampilan di sini guys. Jadi kita nggak harus selalu lihat speedometer. Ini akan bagus juga ya men untuk apa ya namanya? Keselamatan ya. Iya, tipe lain nggak ada. Tipe lain nggak ada, makanya pilih yang ini ya. Terus indikator hybrid, indikator ADAS juga ada di bagian MID di sini di bagian tengah. Head unit juga ini bisa terkoneksi ke smartphone, Apple CarPlay, Android Auto, dan ukurannya cukup gede, floating lagi. AC sudah auto climate digital, ada wireless charging. Tipe lain nggak ada. Nggak ada. Nah ini sama nih, automatic konvensional, terus handbrake mechanical, dan ada glove box kecil yang bisa maju mundur. Twitter juga lengkap semuanya ada. Kalau di bagian belakang ya sama aja sebenarnya. Akomodasi untuk 3 orang penumpang dewasa bisa masuk, plus barang di bagian bagasi, dan dimensinya cukup gede. Walaupun mungkin di bagian headroomnya nggak terlalu gede-gede banget karena dia bentuknya coupe men. Tapi ketika kita masuk tinggi 165, 170 masih enak lah. 175 juga masih bisa kok karena masih ada space yang lumayan. Jadi intinya kenapa mobil ini dipilih banyak orang sehingga menjadi yang terlaris, walaupun ini ya tipe yang termahal, karena ya faktor-faktor yang tadi guys. Dimana di tipe lain memang tidak ada. Dan buat orang-orang yang teknologi apa ya, maksudnya yang emang ngejar teknologi lah, Teknologi minded. ini pilihan sih. Apalagi di Suzuki ini satu-satunya yang pakai ADAS. Ruhai. Ya kalau ngomongin mahal atau murah mah relatif sebenarnya mah. Gimana kondisi dompet masing-masing itu nggak ada yang tahu. Tapi kan orang ketika mau beli apapun ya berhitung kali ya. Tapi ini benar bisa jadi pilihan sih. Yang minat langsung kontak Om Adi aja, dan yang belum subscribe boleh bantu subscribe. Kalau mau lonceng di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau follow akun medsos kita di bawah sini guys. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.